Tidak ada tanda-tanda keberatan. Fauzan membuka botol bambu itu. Aroma harum menyebar. Ia mengatupkan kedua tangannya. Lalu perlahan, duduk berlutut di hadapan Hikaru. Ia tidak menyentuh langsung. Ia hanya menunduk, meletakkan telapak tangannya tepat di bawah lutut Hikaru, dan mulai membisikkan sesuatu. Bukan mantra. Bukan bahasa asing. Tapi doa dalam bahasa Sunda yang lembut. Suara itu nyaris tak terdengar. Tapi terasa menyentuh ruang yang selama ini dingin dan kosong. Satu tetes ramuan ia tuangkan ke telapak tangan, lalu diusap perlahan ke betis Hikaru, dengan tekanan ringan, seperti pijatan yang dilakukan dengan rasa. Bukan teknik, tapi penghayatan. 1 menit, 2 menit, tidak ada yang terjadi. 3 menit. Di balik kaca, Kenjiro mulai menggenggam tangannya gelisah. 4 menit. Mata Hikaru tampak berkedip cepat. 5 menit. Telapak tangannya bergerak sedikit. 6 menit. Fauzan menutup mata, lalu menghembuskan napas panjang. Ia menyentuh jemari tangan Hikaru, menekannya pelan, seperti mengirimkan sinyal melalui sentuhan. 7 menit. Jari tangan Hikaru menggenggam balik. Pelan, tapi pasti. Jari itu, yang selama 3 tahun tak pernah lagi memberi isyarat, yang selama ini hanya terkulai seperti bagian dari tubuh yang telah mati, kini menggenggam pelan tangan Fauzan. Gerakan itu kecil, sangat kecil. Tapi bagi Kenjiro yang menyaksikannya dari balik kaca, dunia seperti berhenti berputar. Ia mendekat, menempelkan wajahnya ke kaca bening, tak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Di sekelilingnya, tim dokter mulai panik. Monitor dipasang ulang. Kamera diputar ulang. Detak jantung mereka lebih cepat dari mesin di ruangan itu. Para staf medis berlari, meminta konfirmasi. Salah satu dokter menyeka kacamatanya, memastikan matanya tidak salah. Dia benar-benar menggenggam tangan pria itu. Gumamnya. Kenjiro tak bicara. Ia seperti tersedot ke dalam pusaran waktu. Suara-suara di sekelilingnya lenyap. Yang ada hanya satu bayangan. Tangan putrinya yang lumpuh, kini menggenggam tangan seorang pria muda berseragam kebersihan. Dan pria itu menunduk tenang. Fauzan tidak tersenyum. Ia tidak melompat gembira. Tidak menangis. Ia hanya menutup matanya, lalu perlahan melepaskan genggaman Hikaru. Dengan 2 tangan, ia menepuk ringan lutut gadis itu, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya sebelum tidur. Lalu ia berbisik pelan, "Saya hanya memanggil sesuatu yang sudah lama tertidur." Saat waktu 7 menit habis, Fauzan berdiri. Ia melipat botol bambu kecilnya, mengikatnya kembali di sabuk kerjanya, lalu berjalan menuju pintu. Para petugas medis membuka jalan, sebagian masih ternganga, sebagian lagi menatapnya seperti melihat sesuatu yang belum pernah mereka temui sepanjang karir mereka. Kenjiro berdiri tegak di hadapannya. Untuk pertama kalinya, tak ada satupun kata keluar dari mulut pria yang selama ini dipuja dan ditakuti itu. Fauzan menunduk sopan. "Saya sudah selesai. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Lalu ia pergi, melangkah kembali ke arah lorong tempat ia biasa menyimpan sapu dan ember pel. Tapi langkahnya baru setengah lorong ketika seseorang berteriak dari ruang observasi. Dia bicara. Semua orang berhenti. Dia bicara. Putri Takahashi bersuara. Kenjiro berbalik cepat, nyaris menjatuhkan kursinya. Ia berlari ke dalam ruangan kaca. Di sana, Hikaru masih di kursi roda, tapi bibirnya gemetar. Matanya mulai berkedip lebih sering. Dan perlahan, dari mulutnya keluar suara serak. "Siapa? Dia?" Perawat menahan napas. Salah satu dokter segera memeriksa denyut sarafnya. Tapi Kenjiro sudah lebih dulu berlutut di hadapan anaknya. Tangannya menggenggam tangan Hikaru yang mulai terasa hangat. "Papa di sini. Nak, Papa di sini." Air mata mengalir dari matanya. Tak peduli berapa banyak mata yang menyaksikan.
Ia tak lagi memikirkan kehormatan, tak lagi memikirkan reputasi. Yang ia tahu, anaknya mulai kembali. Tapi saat ia menoleh ke arah lorong, Fauzan sudah menghilang. Ia tak menunggu pujian. Ia tak meminta tepuk tangan. Ia hanya menjalankan sesuatu yang ia yakini. Lalu melangkah pergi, seperti tak pernah hadir. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar. Dari lorong hanggar hingga meja investor. Bahwa Hikaru Takahashi, pewaris Takahashi Aerotech, telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan pertama kali setelah 3 tahun lumpuh. Tak disebutkan nama Fauzan dalam laporan awal. Tak ada satupun media yang tahu siapa penyebabnya. Tapi di kalangan internal, satu nama mulai dibicarakan. Pelan, tapi penuh rasa ingin tahu. Fauzan, COB dari Indonesia. Malam itu, Kenjiro duduk di kursi kerja pribadinya. Di meja, ada laporan medis terbaru, catatan saham perusahaan, dan sebuah botol bambu kecil yang kini kosong.